Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Selamat pagi jemaat GPD ZA yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan kita berjalan di hari-hari ini. Nah, ada suatu cerita dalam Alkitab menceritakan tentang perumpamaan tentang penabur. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengarkan cerita atau membaca cerita ini, tapi saya berharap kita semua tahu tentang cerita ini. Sebab atau karena Yesus bilang dalam Markus 4 ayat 13 dikatakan, kalau kamu tidak tahu perumpamaan ini, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain? Jadi perumpamaan tentang penabur merupakan perumpamaan yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, dicatat dalam Matius 13, saya ringkas di sini ceritanya, ada orang pergi keluar menabur benih. Ada menabur benih di pinggir jalan, ada yang menabur benih di tempat berbatu-batu, ada yang menabur benih di tempat semak duri, dan ada yang menabur benih di tanah yang subur. Nah, apa yang terjadi? Orang yang menabur benih di tanah yang subur tersebut dikatakan berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat. Yang menarik di sini adalah benih yang disebar di semak berduri. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Benih yang ditabur di semak berduri, dikatakan Matius 13 ayat 22, dikatakan di situ yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dikatakan sekali lagi, yang ditabur, Matius 13 ayat 22 dikatakan yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kalau kita pelajari, kalau kita baca perumpamaan ini, benih yang ditabur di semak berduri, masalahnya dia bukan tidak bertumbuh, tetapi masalahnya adalah mereka tidak berbuah. Inilah penyebabnya kita susah untuk bersyukur. Firman itu dikatakan terhimpit disebabkan oleh apa? Kekhawatiran. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lagi, benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Karena itu kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Nah, dikatakan firman itu terhimpit disebabkan oleh apa? Kekhawatiran dan pengen hidup mewah. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Mungkin kita lihat para pemimpin atau pejabat atau orang-orang berlomba untuk menghalalkan segala cara supaya cepat kaya. Ada orang juga yang masih muda sudah pegang uang ratusan miliar. Ternyata dia menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaannya, untuk mencapai dia supaya dia cepat kaya. Memiliki uang banyak, saya rasa tidak salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak ada yang salah kita diberkati Tuhan, tetapi motivasi kita sekali lagi bukan itu. Hati-hati seperti kata firman Tuhan, jangan sampai firman Allah itu terhimpit, membuat kita susah menjalani hidup ini dan akhirnya kita tidak berbuah. Nah, iblis sering sekali memberikan kekhawatiran, menghalangi kita untuk kita mengucap syukur dengan memberikan alasan-alasan untuk kita menjadi khawatir. Dan menipu kita dengan perasaan yang tidak pernah cukup dengan apa yang ada di tangan kita. Amsal 12 ayat 25 dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan rasa khawatir mematahkan semangat, tetapi kata-kata ramah membesarkan hati. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita khawatir baru bangun tidur, kita udah khawatir, gajiku cukup gak ya, masa depanku gimana nanti, aduh aku bisa menikah gak ya, khawatir bakal punya pacar atau enggak, khawatir dapat kerja atau enggak, apa yang terjadi? Ayat ini bilang semangat kita apa? Menjadi patah, kita tidak punya semangat. Orang yang patah semangat akan cenderung negatif terhadap apa-apa saja. Terhadap apa yang kita lihat mungkin cenderung. Karena apa? Karena semangatnya patah. Nggak punya semangat lagi. Paling malas kita mungkin ketemu orang-orang yang seperti ini ya. Dikit-dikit dia sudah mengeluh. Kalau mau ngomong apa saja pasti nggak pernah ada baiknya. Karena semangatnya patah. Cenderung negatif. Apa saja di komen atau di komplain atau suka mengeluh. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk kita mengerti kalau
kita khawatir otomatis menyebabkan cara pandang kita negatif. Memandang segala sesuatu dengan cara pandang yang negatif. Walaupun kita datang ke gereja, cara pandang kita juga negatif. Wah, semua dilihat negatif. Wah, kenapa sih nyanyi lagu bahasa Inggris? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih asarnya gak senyum? Semua negatif karena semangatnya patah. Apa yang terjadi ketika kekhawatiran itu datang? Ayat ini bilang semangat kita menjadi patah. Jadi kalau mau lihat dari segi yang positif, kuncinya adalah bahagia datang. Ini kuncinya Bapak Ibu. Bahagia datang dari sebuah keputusan untuk kita mengucap syukur. Nah, karena kalau kita mengucap syukur, kita sedang memindahkan posisi kita yang sedang dalam keadaan yang tidak enak menjadi enak, atau menjadi bersyukur. Walau kita bangun tidur kita belum mempunyai apa yang kita mau, paling tidak kita masih bisa tidur enak. Paling tidak kita masih bisa mengucap syukur. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar untuk kita senantiasa mengucap syukur. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena apa? Karena khawatir dikatakan apa tadi? Mematahkan semangat. Sedangkan kita butuh semangat itu. Nah, tapi kan namanya manusia bro, betul saya tidak salahkan itu, karena saya pun juga khawatir. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah apa yang kamu khawatirkan itu. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Kalau saya ilustrasikan kekhawatiran itu ibaratnya benda ini atau bolpen ini. Ibaratnya kita sering sekali gini ya, ketika kekhawatiran itu datang, kita percaya akan kekhawatiran itu. Misalnya kita langsung, wih benar juga ya, oh iya benar juga ya. Kita percaya, membuat kita, dikatakan firman Tuhan, membuat semangat kita menjadi patah. Kita kehilangan semangat karena kita percaya akan kekhawatiran yang datang kepada kita. Oh betul, kita manusia, kita wajar khawatir. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti hanya di situ. Dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Tuhan mau bukan kita simpan, tetapi nyatakan kepada Tuhan. Tuhan mau nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran yang ada, yang menghampiri kita, untuk datang kepada Tuhan dan memberikan atau menaikkannya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pasti Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita melewati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu.